Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang kedua, di mana pada pertemuan kedua ini kita masih membahas tentang sistem koordinat. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat pada Autodesk Inventor. Mana minggu yang lalu sebelumnya kita sudah mempelajari ada dua sistem koordinat pada gambar 3 dimensi. Nah, untuk kali ini kita akan masuk pada sistem koordinat yang digunakan pada Autodesk Inventor. Sistem koordinat pada Autodesk Inventor itu menggunakan koordinat UGS atau User Coordinate System, di mana User Coordinate System ini bisa dirubah atau disetting sesuai dengan keinginan perancang atau desainer. Ketika dirubah sesuai dengan keinginan perancang, maka itu akan mempermudah di dalam proses membuat atau mendesain sebuah part. Nah, untuk koordinat itu UGS terletak pada pojok kiri bawah dari layar. Ya, jadi kalau misalnya kita membuka layarnya Autodesk Inventor, di sana pada pojok kiri itu terletak koordinat. Ini adalah tampilan ketika kita membuka di Autodesk Inventor. Saya screenshot. Nah, untuk Autodesk Inventor itu ada 3 item di sini yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah di pojok kiri bawah ini adalah sumbu. Jadi sumbu koordinat pada Autodesk Inventor itu ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Kemudian yang kedua itu adalah bidang gambar. Di sini ditunjukkan bidang gambar itu ada 3, yaitu X, Y plane, kemudian ZZ plane, dan XZ plane. Ya, yang terakhir itu adalah koordinat, di mana koordinat ditunjukkan pada masing-masing sumbu dia mempunyai nilai, baik X, Y, maupun Z. Pada Autodesk Inventor tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa mempunyai 3 buah sumbu. Yang pertama itu adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, masing-masing sumbu dia mempunyai warna sendiri, di mana sumbu X itu adalah warna merah, kemudian sumbu Y itu adalah warna hijau, kemudian sumbu Z itu adalah warna biru. Ada 3 buah keuntungan ketika kita menggunakan UGS. Yang pertama, ketika kita menggambar di part, itu akan merubah sketch gambar secara otomatis. Nah, ketika kita sudah melakukan setting perubahan UGS, maka gambar yang kita buat itu juga akan merubah posisi UGS secara otomatis. Yang kedua, pada proses assembly, di mana proses assembly itu akan mempermudah kita pada proses untuk perakitan atau assembly beberapa part yang sudah kita gambar. Yang terakhir, pada proses drawing. Nah, ketika kita menggunakan UGS pada proses drawing itu dapat mempermudah kita untuk menentukan letak referensi ukuran. Ya. Jadi itu adalah beberapa keuntungan menggunakan UGS baik dari part, assembly, maupun drawing. Ketika di part itu dapat merubah sketch gambar secara otomatis.
Kemudian pada assembly itu akan mempermudah kita pada proses perakitan. Yang terakhir pada proses drawing itu dapat digunakan sebagai titik referensi. Kemudian bidang kerja pada Autodesk Inventor ada 3. Yang pertama itu adalah XY plane, di mana XY plane itu adalah plane yang posisinya di sini, posisi yang memanjang atau posisi yang menghadap kita. Di sini kalau di dalam cube view-nya itu tampilannya adalah front atau depan. Yang kedua yaitu YZ plane, di mana YZ plane itu adalah plane yang melintang. Nah, di sini YZ plane kalau kita lihat itu dia posisinya ada di samping. Kemudian yang terakhir itu adalah XZ plane. Nah, di sini XZ plane itu adalah posisinya yang menghadap ke atas. Oke. Jadi masing-masing plane itu mempunyai tempat tersendiri-sendiri. XY plane itu adalah posisi yang di sini yang mendatar menghadap kita. Kemudian YZ itu adalah yang posisi melintang. Terakhir adalah XY plane itu adalah yang di tengah ini menghadap ke atas. Nah, XY plane itu biasanya ketika kita gunakan, kita mengawali gambar itu dari pandangan depan atau pandangan belakang. Sedangkan ZZ itu kita gunakan menggambar part dari samping, baik samping kiri maupun samping kanan. Sedangkan XZ itu kita gunakan untuk menggambar dari pandangan atas atau pandangan bawah. Selanjutnya adalah mengatur UGS pada Autodesk Inventor. Yang pertama adalah kita membuka tool. Pada tool, kemudian kita buka dokumen setting. Yang ketiga itu adalah memilih modeling. Setelah modeling kita pilih, kita buka user coordinate system. Nah, kita bisa melihat pada video yang ada di sini. Langkah mengatur UGS atau User Coordinate System pada Autodesk Inventor adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka Tools, kemudian kita buka dokumen setting, kemudian kita buka modeling. Di sini muncul User Coordinate System, kita klik yang setting. Nah, di sini kita bisa merubah untuk plane-nya secara umum. Di sana untuk Autodesk Inventor ada 3. Kita bisa merubah sesuai dengan keinginan, apakah UGS-nya kita letakkan pada XY plane atau XZ plane atau YZ plane. Nah, kalau sudah kita Oke, kemudian kita apply dan close. Oke. Nah, itu adalah materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang perintah yang ada pada Autodesk Inventor untuk membuat gambar 3 dimensi. Nah, itu akan kita berikan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, untuk kali ini kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.